Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan ataupun pengkomposisian herbisida sekunder. Selamat berjumpa kembali dengan saya MCH Anam Semproter. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan herbisida sekunder ataupun bagaimana cara mengkomposisikan herbisida sekunder untuk mendampingi herbisida primer, yang komposisinya nanti akan kita sesuaikan dengan gulma sasaran yang mendominasi di lapangan. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, harap subscribe untuk mendukung channel saya. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Setelah itu jangan lupa ya, like, comment, dan share. Oke. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 2,4-D dimetilamina 2865SL, lalu metil metsulfuron 20%, dan juga surfaktan. Untuk saat ini yang kami gunakan yaitu yang berbahan aktif alkiphenol. Selain ketiga bahan aktif tersebut, kita juga memerlukan gelas takar kecil seperti ini untuk mengetahui ukuran. Di sini ada tertulis ukuran mililiternya. Tapi HP saya memang kurang bagus, jadi mungkin tidak begitu terlihat jelas. Di sini ada nomor-nomornya, yaitu 30, 50, 60, 75, dan 90. Apabila full dia 100. Kemudian gelas takar besar untuk ukuran airnya. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatannya. Apabila di komentar Facebook saya ada saya ucapkan yaitu Paraquat CS 80 150 25 umpamanya, itu berarti urutannya dari metil metsulfuron, 2,4-D, baru alkiphenol. Ini ukuran untuk per liter herbisida primer, baik itu glifosat maupun paraquat. Oke, pertama kita isi air lebih kurang 600 ml, bisa 60% ataupun 50%-nya. Lalu kita masukkan metil metsulfuron. Standar kita yang ukurannya 20% ya. Jadi apabila Anda menggunakan kurang dari 20% ataupun yang lebih dari 20%, silahkan Anda konversikan. Oke, kita untuk saat ini yang jadi standar saya itu 20%. Kita masukkan terlebih dahulu. Anggap saja ini 100%, udah 100 gram. Kita masukkan. Oke, anggap aja 100 gram. Setelah itu baru kita aduk menggunakan kayu atau apapun. Aduk. Sebagian orang menggunakan media air panas, akan tetapi saya tidak pernah menggunakan air panas tersebut. Saya selalu biasa menggunakan air dingin. Ini biasanya kalau kita rendam sebelumnya 5 menit itu sudah mudah larut untuk ukuran yang menggunakan WG. Apabila WP otomatis lebih cepat larut. Oke, setelah kita aduk, lalu kita tambahkan air. Oke, lebih kurang hingga 800 ml. Karena komposisi yang saya sebutkan tadi yaitu 180 lalu 25, berarti
2,4-D nya kita menggunakan dosis 80 ml per liter herbisida primer. Kita akan lihat di sini ada tulisannya. Kita isikan 80 ml. Oke, lebih kurang 80 ml. Kita masukkan ke larutan tersebut. Setelah ini kita aduk kembali. Perubahan warnanya menjadi lain seperti susu. Ini maaf saya tidak menggunakan APD untuk supaya lebih mudahnya saja, karena saya merangkap sebagai kameramen. Setelah itu mari kita tambahkan dengan alkiphenol. Alkiphenolnya 25 ml. Oke, kita tuangkan. Kita aduk lagi supaya menjadi homogen ataupun tercampur dengan sempurna. Setelah itu bisa kita lihat bahwa masih ke angka 9. Ini mewakili, setiap angka mewakili lebih kurang 100 ml, berarti baru 900 ml. Bisa kita tambahkan lagi dengan air hingga 1 liter. Kita aduk lagi. Setelah ini, inilah yang kita sebut dengan herbisida sekunder. Jadi apabila penggunaannya, kami biasa menggunakan untuk yang sudah profesional, yaitu 100 ml larutan sekunder plus 100 ml larutan herbisida primer, maksud saya. Itu bagi yang sudah profesional apabila sudah mencapai luasan tertentu. Dan untuk tingkat profesionalisme itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada yang pernah bertanya, lalu bagaimana pencampurannya dengan herbisida primer? Oke, sekarang mari kita lihat. Ini ada sampelnya. Mari kita lihat di gudang saya. Ini seperti ini. Ini adalah herbisida primer berbahan aktif paraquat dichlorida. Ini adalah herbisida sekunder seperti yang tadi. Oke, yang tadi kita masukkan aja di sini daripada tumpah. Apabila herbisida sekunder ini tidak habis dalam waktu yang pernah kita lakukan, yaitu hingga mencapai ke 4 bulan ataupun 120 hari kalender, tidak masalah. Yang penting pastikan bahwa herbisida sekunder ini tidak terkontaminasi dengan herbisida primer apapun. Nah, lalu cara penggunaannya, apabila menggunakan herbisida paraquat sebagai primernya, biasanya kami menggunakan gelas takar lain lagi. Apabila katakanlah satu orang satu hari bisa menghabiskan 4 liter umpamanya, yaitu kita ambil herbisida sekunder sebanyak 2 liter, lalu kita tuangkan ke wadah ini. Setelah kita ambil ini kan yang 2 liter, dan ambil lagi herbisida primer 2 liter, lalu dijadikan satu ke wadah ini. Akan tetapi yang harus diperhatikan, apabila primer dan sekunder sudah tercampur dalam satu wadah, usahakan maksimal 2 kali 24 jam larutan ini harus sudah habis. Ini apabila herbisida primernya yaitu paraquat dichlorida. Lalu bagaimana apabila herbisida primernya berbahan aktif
isopropil amina glifosat. Nah, sekarang mari kita coba. Nah, ini adalah herbisida berbahan aktif isopropil amina glifosat. Cara pencampurannya harus perlu berhati-hati. Kalau kami antara herbisida berbahan aktif isopropil amina glifosat dan juga herbisida sekunder ini tidak bisa dicampurkan secara langsung ke dalam satu wadah. Kenapa? Permasalahannya seperti yang pernah kita bahas pada video kita sebelumnya, yaitu apabila herbisida sekunder ini mengandung 2,4-D dimetilamina dan bercampur secara langsung dengan herbisida primer berbahan aktif glifosat, sementara media pencampurannya itu masih di bawah angka minim, artinya itu masih terlalu kecil, maka akan menimbulkan reaksi kimia yang memungkinkan herbisida tersebut menjadi kental ataupun jeli, lalu akan mengurangi efikasi daripada herbisida itu sendiri. Jadi kalau kami umpamanya dalam satu hari satu orang aplikator menghabiskan 2 liter, kita ambil herbisida primernya itu 1 liter ke wadah A, anggap saja ini wadah A, lalu herbisida sekundernya itu 1 liter juga ke dalam wadah B. Tidak bisa dicampur secara langsung seperti apabila herbisida primernya yaitu paraquat dichlorida. Berdasarkan pengalaman kami seperti itu. Kita nanti mencampurkannya setelah dalam tangki sprayer, dan di situ minimal dalam tangki sprayer telah terisi air lebih kurang 7 liter untuk mengantisipasi segala pengentalan. Oke. Untuk mengenai definisi setiap herbisida yang akan kita gunakan, yang telah kita gunakan tadi, akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan dapat meringankan pekerjaan pengendalian gulma via herbisida dengan tetap mengutamakan kualitas ataupun efikasinya. Namun kita dapat meningkatkan meminimalisir paparan residu dan menekan biaya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oke, terima kasih.